Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda bersama Jan Etes dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ. Di situ tuh dia menunjuk gedung namanya gedung Insers ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insert. Enggak apa-apa, disem enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting. Ini sekaligus jawaban kita semuanya untuk para termul. Ya, saya tidak melarikan diri. Saya melakukan tugas suci, tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Maka kita ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, utamanya pemerintah Republik Indonesia, utamanya imigrasi. Saya justru diberi visa 3 tahun. Ya, lihat. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau mau kita lakukan penelitian lagi, saya kapan nanti ajak Michael yang udah janji itu. Ya, ajak Dokter Tifa, ajak Dokter Rismon, ajak teman-teman peneliti yang lain, mungkin ajak teman-teman, ayo. Dan satu lagi, Forum Diaspora Indonesia yang ada di Australia sangat menyambut baik dan sangat menyambut gembira kedatangan kita, kehadiran kita, andai kata kita ke sana. Ya, itu yang pertama. Jadi alhamdulillah ya kita pergi dengan niat suci, niat tulus, niat baik dan didukung oleh jajaran pemerintahan. Ya, jadi tidak benar ada indikasi termul kalau itu nanti ditangkap Interpol dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah itu. Yang pertama ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita berangkat ke sana untuk kemudian saya kemarin dan bedah buku Jokowi's White Paper yang diselenggarakan di Yaguna Community Park. Ya, itu adalah sebuah tempat yang sangat terhormat di Sydney yang biasanya digunakan untuk diskusi, digunakan untuk tempat dakwah, digunakan untuk tempat penelitian dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dilakukan. Dan ini yang paling penting. Memang panitia yang ada di sana ya itu memang baru berani mengumumkan acara itu pada hari Sabtu setelah saya landing. Brosur semua flyer sudah disiapkan. Tetapi memang belum berani memutuskan karena ya siapa tahu. Kita kan tidak bisa mengetahui apakah ada kuasa Allah dan lain sebagainya, ya kan? Tuh. Tapi alhamdulillahnya ya semenjak berangkat ya, mulai dari terima kasih kepada Garuda Indonesia, ya, saya diberikan tempat duduk. Saya kursinya ekonomi. Tetapi kalau kasih bisnis nanti kayak Mas Munir dong. Ya. Saya dikasih ekonomi yang legroomnya panjang yaitu di emergency. Satu kursi untuk 4 orang tapi hanya untuk 1 orang. Jadi malah bisa tidur kita. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya, saya berangkat bersama Pak Agus Yunanto dari FDI dan kami berdua sangat nyaman di perjalanan. Bahkan ketika melakukan imigrasi, petugas imigrasi juga menyambut baik dan lain sebagainya. Lancar semuanya. Sampai kami landing di Bandara Sydney dan baru kali itu baru kemudian ketika kami sudah landing, baru kemudian diumumkan sama panitia. Ya, jadi artinya dengan pengumuman yang hanya H-1 hadir 150-an lebih ya atas 170 orang itu luar biasa. Tidak benar kata para termul yang terkutuk itu. Ya. Katanya acaranya sepi, enggak, acara rame banget. Bahkan dihadiri para termul yang sudah tobat, yang sudah insaf. Salah satu mobilnya kemarin saya foto di depannya, ya, gitu. Mobilnya plat nomornya JUDOOL. Itu mantan termul, tapi alhamdulillah beliau sudah tobat. Jadi terima kasih untuk para termul yang sudah tobat. Mereka datang dan ini yang paling penting. Saya membawa 5 buku kelas premium, Pak Agus membawa 10 buku. Semuanya habis. 1 buku terakhir terpaksa harus dilelang
karena yang meminat cukup banyak. Dan tahu nggak harga buku yang dilelang terakhir itu? Bukan 200 ribu, $200 naik lagi, $250 naik lagi, $300 naik, enggak, kalau sampai 1.000 enggak, sampai $350. Itu hampir 5 juta rupiah. Ya alhamdulillah. Ya jadi tip dari Australia. Jadi sangat tidak benar kalau buku itu tidak laku. Ya buku itu laris. Terus saya dibawakan juga kemarin kaos Jokowi White Paper warna hitam. 48 piece. Saya membawa pulang 0. Habis kaosnya. Luar biasa. Jadi kaosnya habis. Jadi acara pertama sangat sukses. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi acara kita Jokowi White Paper diskusi itu berjalan sangat lancar. Nah, ini acara yang penting banget. Yang kedua, ya. Jadi kita fact finding atau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazahnya milik Gibran Rakabuming Raka. Ya, gitu. Nah, pertama, kami memverifikasi lagi. Jadi saya tidak mau hanya dengar omong-omong. Kami ketemu dengan namanya Pak Iksan Zakir Katonde. Itu adalah orang Indonesia yang sudah dapat permanent resident di Australia 38 tahun. Artinya orang itu artinya orang itu sudah sangat-sangat dipercaya untuk tinggal di Australia. Jadi ini saya nyatakan kalian para termul itu tidak sopan dengan mengatakan Pak Iksan itu maaf ini seorang sopir. Ya, beliau itu orang terhormat, dihormati. Bahkan saya tidur di rumahnya. Ya, jadi Pak Iksan itu orang sangat baik. Istrinya juga seorang sahabat notaris yang ada di Jakarta. Beliau lagi ada di Jakarta sekarang istrinya. Jadi orang terhormat, dihormati di Australia, tokoh di FDI. Jadi tidak benar bahwa dia itu hanya seorang yang disebut oleh termul itu. Beliaulah yang kemudian menceritakan tahun 2018 orang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah datang bersama Selvi Ananda bersama Jan Etes dan dia mengatakan dari mulutnya Gibran sendiri, saya pernah ada di situ. Di situ tuh dia menunjuk gedung namanya gedung Insers ya, bekas gedung Insers, dan dia mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Saya ulangi, Gibran sendiri mengatakan saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu aja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya Insert. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street ya, telah digunakan untuk perkantoran yang lain. Jadi kita memang tidak mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Ya, karena memang penyewaan sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS Insert. Memang benar pada video yang pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk karena hari Minggu. Kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong kan. Ya. Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Jadi kalau sekali lagi kalau ini ada orang mengatakan itu nggak masuk hanya di luar, memang hari Minggu kami nggak masuk. Nah ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insert. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insert waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Insert waktu itu hanya English short course, hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan. Ya, apa yang ada di situ, apa yang karena orang kalau mau masuk ke UTS, mau kerja, memang harus meroleh satu tahapan bahasa Inggris yang cukup. Kalau enggak, dia tidak akan bisa diterima. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya TAFE Internasional, ya. Semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana itu syaratnya apa? Jelas betul dikatakan, syaratnya adalah harus lulus minimal adalah
year atau SMA atau year ke-9 year ke-10 atau year ke-11. Jadi hanya lulus kalau bisa dia masuk itu kalau dia sekolah kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 11. Di bawah itu ya kelas 10 dan kelas 11 ya, year 10 or year 11. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, yang waktu saya datangi, Bang Michael datangi, Pak Dr. Rismon datangi, Bu Menuk datangi, kemudian ada Bu Kurnia datangi, dan juga satu lawyer kita yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9 berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk. Karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya atau kelas 10. Ya, jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya. Apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal yang namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS insert. Enggak apa-apa, disem enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari insert itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Ya. Temennya nggak ketemu kan? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih, ada nilai-nilai yang ada. Ini English course. Ya, certificate. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya, di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed di situ. D itu nggak lulus. Ya. D itu nggak lulus. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib. Kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut. Berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, oke. Sekian terima kasih. Ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ya, silakan diambil mikrofon. Mas Roy. Satu menit. Satu pertanyaan. Ya. Kan ada media mainstream yang mengatakan bahwa Gibran itu S1-nya kan di Singapura. Bagaimana Mas Roy melihat? Karena kan apa bisa orang S1 nggak lulus SMA? Tidak logis, ya. Itu aja udah. Kalau ada aturan yang mengharuskan itu, berarti semua rakyat Indonesia sekarang nggak perlu SMA. Ya, sekarang
lanjut saja ke perguruan tinggi, dari SMP langsung ke universitas. Ya, karena peraturan KPU itu harus juga dicabut. Ya, ya, ya. Benar dong kalau dugaan dari Dr. Melani bahwa Gibran cuma lulusan SD? Iya, sangat mungkin. Kalau lulusan SD mungkin enggak ya. Kasihan banget masa cuma lulusan SD. Tetapi artinya, tolong pegangin Mike. Artinya apa? Ini yang paling terakhir. Berarti dia sama saja sudah membuat yang namanya dosa atau sudah namanya hal yang lucu atau kelucu-lucuan, maka dia layak dinobatkan sebagai aib nasional. Ya, Fufu Fafa adalah aib nasional. Memalukan. Orang-orang Indonesia di Sydney itu malu, bukan terhadap Roy Suryo dan tim, bukan terhadap Dr. Tifa, bukan terhadap Dr. tapi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kok mau-maunya mengaku-ngaku lulus, tapi padahal sebenarnya tidak lulus. Oke? Itu ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Bunganya dong, bunganya. Fotonya cepet aja ya. Oh, nanti akan kita serahkan kepada tim lawyer. Ya. Oke, yuk cepet. Oke. Ya, cepet aja. Kasihan bapak-bapak. Ya, oke. Siap, yuk. 1, 1, 2, 3. Dulu. Oke. Ya, udah, lipat lagi. Hidup Roy Suryo. Terima kasih Bapak Polisi, terima kasih Bapak Satpam, terima kasih Bapak Intel. Terima kasih. Seperti yang saya katakan ke Andi Azwan, saya tidak percaya Jokowi. Makasih ya. Juan. Ya, insya Allah.